Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi secara daring. Pada kelas 12 ini, semester 1 ini, kita mempelajari dua bab atau dua kompetensi dasar. Yang pertama yaitu wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan nasional, dan yang kedua itu interaksi spasial desa dan kota. Oke, masuk pada bab pertama yaitu materinya tentang wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan nasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dua indikator. Yang pertama, definisi wilayah, yang kedua, tipe-tipe wilayah. Oke, masuk yang pertama yaitu definisi wilayah. Apa sih itu wilayah? Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Yang kedua, definisi wilayah menurut Rustiadi dan kawan-kawan. Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografi dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponennya arti di dalam pendeskripsian, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Yang ketiga, definisi wilayah menurut Sadio Hutomo. Wilayah diartikan sebagai hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi-lokasi atau areal-areal, baik mencakup ciri fisik perkotaan maupun pedesaan. Yang kedua, kita masuk indikator yang kedua yaitu tipe wilayah. Tipe wilayah terbagi atas dua. Yang pertama ada wilayah formal. Wilayah formal, wilayah ini mengkaji terjadinya hubungan sebab akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Wilayah formal sering juga disebut dengan sebagai wilayah yang memiliki karakteristik homogen atau wilayah yang memiliki ciri-cirinya sama. Contoh dari wilayah formal ini adalah wilayah yang berdasarkan bahasanya, agama, budaya, sistem sosial masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, tipe wilayahnya yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional merupakan area geografis yang menampilkan keterkaitan fungsional tertentu, suatu interdependen bagian-bagian dan diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional merupakan konsep wilayah dengan menekankan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi atau tempat. Contoh wilayah fungsional adalah adanya kecenderungan dengan antar wilayah yang satu dan yang lain yang saling terikat. Untuk lebih jelasnya, ini Bapak tabelkan perbedaan wilayah formal dan fungsional. Ayo kita bandingkan satu-satu. Yang pertama, wilayah formal menunjukkan kesamaan fisik alam, kesamaan iklim, kesamaan morfologi, atau juga kesamaan budaya antara kesatuan alam dan kesatuan manusia. Sedangkan kalau wilayah fungsional itu menunjukkan hubungan atau interaksi di antara wilayah-wilayah yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya lagi, kemudian wilayah formal. Contoh dari wilayah formal itu berupa wilayah pesisir barat, kemudian ada dataran tinggi. Kalau wilayah fungsional, contohnya wilayah pegunungan akan menghasilkan aneka sayur dan buah-buahan. Dataran rendah menghasilkan padi, wilayah pesisir akan menghasilkan ikan. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup ini, maka akan terjadi hubungan yang saling melengkapi atau mengisi dalam aktivitas masyarakatnya. Nah, itulah perbedaan antara wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah,
Untuk tugas Ananda semua, yang pertama itu kemukakan pendapatmu sendiri dari definisi wilayah. Pendapatmu sendiri ya dari ketiga definisi wilayah yang Bapak paparkan tadi. Kemukakan kesimpulanmu dari definisi tersebut. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara wilayah formal dan fungsional. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.